Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat fillah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah berkata, betapa banyak amal yang remeh menjadi besar gara-gara niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi remeh juga gara-gara niat. Sahabat fillah, jangan-jangan prestasi kita selama ini, jangan-jangan apa yang telah kita lakukan selama ini tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang telah kita lakukan, apa-apa yang telah kita kerjakan, ibadah kita, sedekah kita, ilmu kita menjadi tidak berguna, menjadi tidak bernilai sama sekali tersebab niat kita yang salah, tersebab kita kurang ikhlas, atau bahkan karena kita berbuat bukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita hafal ayat Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya ibadah salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di akhirat nanti ada 3 orang. Yang pertama orang alim yang banyak ilmu. Yang kedua orang yang dermawan. Yang ketiga mujahid. Tetapi mereka itu di akhirat diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka di akhirat digambarkan, mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang alim ditanya, apa yang telah kamu perbuat di dunia dengan ilmumu? Orang alim mengatakan, aku menuntut ilmu di jalanmu ya Allah, lalu aku sebarkan ilmu itu demi meraih keridhaanmu. Maka Allah mengatakan, kazibta, bohong kamu, dusta kamu. Kamu mencari ilmu agar dianggap orang alim. Dan bukankah sekarang kamu sudah disebut sebagai orang alim? Bukankah kamu sudah mendapatkannya? Orang dermawan begitu juga. Dia ditanya tentang hartanya. Dia menjawab, aku mencari harta, aku mencari rizki agar aku bisa bersedekah untuk mencari ridhamu. Lalu Allah mengatakan, dusta kamu, kazibta. Kamu mencari, berbuat seperti itu agar kamu disebut sebagai orang dermawan. Begitu juga dengan orang yang berperang. Dia mengatakan bahwa dia berperang ingin menjadi syuhada, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan, dusta kamu. Kamu berperang ingin dianggap sebagai seorang pahlawan, ingin dianggap sebagai seorang syahid. Dan itu semua sudah kamu dapatkan. Maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk menyeret dia ke dalam nerakanya. Maka saudaraku kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki niat kita agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita perbuat, walaupun amalan kita itu kecil, tapi kalau kita istiqamah dan kita berbuat betul-betul karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita lihat para ahli hadis menempatkan hadis innama a'malu binniyat itu di permulaan kitabnya. Sebagai apa? Itu sebagai gambaran bagi kita bahwa yang paling utama, yang paling penting adalah niat. Mari kita murnikan niat kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah yang kita kerjakan, itulah yang kita perbuat. Insyaallah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.